warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra. Tetap di channel Hendra berbagi dan melanjutkan pembahasan tentang mafia rongsok ya. Ini sesuai dengan request dari sahabat rongsok yang minta dibuatkan tentang mafia di dunia rongsok ya. Karena ini kebetulan pemain baru ya, supaya nggak tertipu ya. Sekali lagi, kalau kalimatnya memang pertanyaannya requestnya seperti itu ya, mafia, jadi saya hanya meneruskan aja. Tapi kalau sekali lagi menurut saya lebih pasnya mungkin hal-hal yang kurang baik atau yang sebaiknya nggak dilakukan ya. Nah, kalau yang kemarin saya sudah membahas tentang pemulungnya ya, atau penyetornya, untuk saat ini saya membahas tentang pengepulnya ya. Jadi ada memang pengepul rongsok yang bisa dikatakan ya dalam tanda kutip yang mungkin disebut sahabat ini sebagai mafia ya. Nah, untuk pengepul rongsok ya, sekali lagi kalau bagi sahabatku yang nggak melakukan ini jangan tersinggung ya, karena memang nggak semua, ini hanya oknum tertentu ya. Jadi pengepul rongsok ini ada yang dia melakukan hal yang kurang baik, ini sesama ya, ke sesama pengepul ya, ke sesama pengepul. Jadi perbuatan yang kadang-kadang trik atau cara untuk menjatuhkan pesaingnya ya, dengan cara-cara yang sangat-sangat nggak terpuji ya. Misalkan ada yang modelnya sistem jebakan ya, jebakan. Jadi misalkan saya sebagai pengepul rongsok, terus ada pengepul rongsok lain ya, saya menyuruh orang ya, orang suruhan saya yang pemulung yang biasa setor tempat saya, itu saya nyuruh misalkan membawa barang-barang terlarang, misalkan barang-barang bekas kereta api ya, terus bekas punya PLN, bekas punya BUMN lain dan lain sebagainya ya, tolong timbang di sana ya. Nah, setelah ditimbang ya, kebetulan mungkin pengepul tersebut nggak teliti dalam penerimaan barang ya, ditumpuk-tumpuk aja. Setelah itu saya ngebel ke pihak yang berwajib ya. Nah, sehingga ya pengepul yang persaing saya itu ya, itu terkena ya, terjebak dengan jebakan saya dan melakukan pelanggaran hukum ya. Karena sekali lagi memperjualbelikan barang-barang ilegal ya, yang sifatnya milik pemerintah itu memang dilarang ya, kecuali dengan prosedur yang resmi ya. Nah, itu salah satu mafia pengepul yang dilakukan untuk menjatuhkan pengepul lain. Selain itu juga persaingan harga ya, yang istilahnya di luar nalar ya. Di luar nalarnya maksudnya begini, kita misalkan di store di pabrik ya, pabriknya itu sama ya, tapi dia bisa beli ya ke tempat pengepul-pengepul kecil itu dengan harga yang lebih tinggi dari kita ya, karena di situ dia ada permainan ya, yang misalkan pengoplosan barang dan lain sebagainya, main timbangan dan lain sebagainya ya. Itu hal-hal yang kurang baik atau mafia yang dilakukan untuk menjatuhkan pesaingnya. Nah, terus pengepul ya terhadap penyetor atau terhadap pemulung ya, ini ya hal yang kurang baik dilakukan biasanya ya. Ada yang paling terkenal ya, yang paling umum dilakukan itu biasanya maling timbangan ya. Bukan timbangan seperti ini terus diambil dimaling, itu bukan ya. Jadi ukurannya yang harusnya 5 kilo paling ketemunya nanti cuma 4 kilo atau 4,5 kilo ya. Nah, itu cara-cara yang kurang baik. Nah, ada juga ya cara yang kurang baik, yaitu nggak transparan masalah harga ya. Di saat harga itu turun ya, cepet-cepet teriaknya harga turun ya, mulai besok harga turun. Tapi saat naik diem-diem baik ya, jadi nggak ada informasi ya kan. Kalau nggak kita tanya, bos katanya harga naik ya, oh iya besok ya, yang ini masih sama dan lain sebagainya ya. Ini hal-hal yang saya kira juga nggak bagus ya dilakukan oleh pengepul ya. Nah, selain itu juga nggak transparan lagi, misalkan ya ada yang jual itu rumah tangga ya, atau orang mas kebetulan besi-besi rumah dan lain sebagainya ya, terus jual ke tempat pengepul ya. Kadang-kadang barang itu campur aduk, nimbangnya sembarang maksudnya campur, jadi dihargai harga terendah. Misalkan ada tembaga di situ, ada kuningan, ada aluminium, ada besi ya,
ada kaleng, ada seng, ya kan. Nah itu dicampur aduk, ya. Nimbangnya udah pukul rata aja. Ditimbangnya besi atau ditimbangnya kaleng, seperti itu, ya. Ini sebenarnya ya mungkin di sebagian orang, sebagian pengepul mengatakan oke, sah-sah aja kan. Tapi itu kan nggak transparan. Kalau memang itu tembaga ya pisahkan dong, walaupun isinya pengirimnya itu nggak paham di dunia rongsok, ya harusnya kasih tahu, Pak, kalau yang seperti ini namanya tembaga, harganya beda sekian, yang ini namanya kuningan, ya harganya sekian, ya. Dengan begitu ditimbang sendiri, ada harga-harga yang berbeda, ya. Toh dari harga-harga tersebut, ya dari masing-masing harga, baik itu tembaga, kuningan, aluminium, besi dan lain sebagainya, kan itu udah ada keuntungan, ya. Tapi karena terpengaruh dengan keuntungan ingin lebih banyak, ya, akhirnya apa? Udah, karena orang umum taunya keran-keran air itu kan taunya besi, ya. Padahal itu ada jenis babet atau jadel, ya. Ada yang jenis kuningan, ya. Tapi ini biasanya pukul rata besi, ya. Atau mungkin memanfaatkan ketidaktahuan orang, ya, pukul rata babet, seperti itu, ya. Terus misalkan kayak kertas, ya. Orang kebetulan beres-beres, ya, selesai sekolah, ya, udah gitu bukunya ditimbang, udah ditimbang aja buram, padahal di situ ada HPS dan lain sebagainya, ya. Ini kan cara-cara yang nggak transparan, ya. Terus misalkan kita beli barang, kebetulan memang barang pemulung itu memang nggak ada salahnya kalau memang kita potong, ya, karena mungkin ada kotorannya segala macam, ya. Tapi kadang-kadang pemotongan yang nggak sesuai maksudnya apa? Dia setor ke pabrik itu paling cuma potong 10%, ya, sama pabrik. Tapi memotong ke pemulung atau ke penyetor itu seenak udelnya. Wah, ini lembab, ini basah, ini kan potong 30-40%, ya kan. Jadi dari potongan sendiri dia sudah sudah nggak transparan, ya. Ya kalau memang 10%, ya potong juga lah 10%, atau mungkin tambahinlah 15%, ya. Jangan terlalu ini, ya. Itu kadang-kadang kalau dikatakan oleh sahabat itu sebagai mafia, ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih sependapat kalau menyebutnya itu bahwa hal yang kurang baik, ya, hal yang kurang baik dilakukan oleh pengepul, ya. Jadi kalau toh misalkan kita mau mencari rezeki, ya, alangkah baiknya jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang, ya. Kalau kita memang mau hubungan kita itu, ya, hubungan bisnis itu agak lebih panjang nantinya antara penyetor dengan kita, ya sebaiknya kita informasikan, ya. Oh, ini kertas HPS namanya, ini kertas buram harganya sekian, oh ini namanya besi, ini namanya emberan, ini namanya putihan, harus seperti itu. Jangan mentang-mentang ini, ya, orang yang nggak tahu yang putihan dicampur ke PET, kan kadang-kadang ada nih botol-botol plastik, karena botol itu dianggapnya PET, ya kan, padahal putihan udah campur kan. Habis itu lumayan kata pengepulnya kan. Nah itu harusnya diinformasikan lah, seperti itu, ya. Demikian, ya, sekali lagi buat sahabatku yang nggak melakukan ini jangan tersinggung. Kalau sahabatku tersinggung berarti sahabatku ya sebagian atau merupakan bagian dari apa yang saya sampaikan, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.